A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekanbaru Kota Idaman. Tempat wisatanya salah satunya adalah Alam Mayang. Di sini kan, dari bunyi jawaban salam nampaknya belum makan siang. Kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhamau bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi alaihim ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, wa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan yang kita cintai, Sohibul Bait, teman kita Al-Ustadz Ali Amran Nasution kan, kemudian juga senior-senior kami, pengurus Ikadum Provinsi Riau, seluruh rekan-rekan yang hadir pada saat ini, yang mudah-mudahan kita semua dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di siang hari ini bercampur-campur bahasana kan, sengaja kita berkumpul di Masjid Al-Ikhlas yang kita cintai ini dengan dua agenda sekaligus. Pertama bertakziah, kemudian yang kedua kita isi kegiatan kita dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Secara umum mungkin rekan-rekan semuanya, Bapak dan Ibu, kita sudah sama-sama mengetahui bagaimana sejarah Nabi itu dilahirkan. Mungkin untuk sekedar mengulang-ulang dan sekedar mengingat-ingat. Mana tahu sering kita ulang dan sering kita ingat, dapat lebih menumbuhkan cinta dan rindu kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira rekan-rekan semuanya, ahado na paling ita ingat waktu kelahiran Nabi sejarahna. Oh mama, ibu-ibu, ada kira-kira na paling diingat tentang sejarah kelahiran Nabi? Nggak dong? Borat betul. Ada lo kira? Secara umum mungkin yang sering kita lupakan Bapak dan Ibu, dan itu penting untuk menjadi renungan kita hari ini, bahwa ternyata Nabi Muhammad SAW semenjak beliau dalam kandungan sudah mendapatkan ujian yang berat dari Allah. Apa ujiannya? Ujian yang beliau terima waktu berada dalam kandungan telah ditinggalkan oleh ayah tercinta.
Maka kalau kita baca sejarahnya dalam kitab Al-Barzanji, sengaja di sana dilantunkan syair-syair indah tentang peristiwa yang dialami oleh Nabi semenjak dia berada dalam kandungan sampai beliau terlahir ke atas dunia. Walamma tamma min hamli syahrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. Jawab, oh. La ilaha illallah. Makin mengaji semangat. Allah tufiya bil madinatil munawwarati Abu wa kana qad ijtaza bi akhwali bani adim min at-taifatin najjariyah wa makatha bihim syahran saqiman yu'anuna suman wa syam semuanya mantap lebih suara Samsudin, kalah dari Ustaz Sukron. Kalau Ustaz Sukron sumbang sabaid naik. Walamma tamma min hamli ala wajib tis'atu ashhurin qamariyah wa ana lil-zamani ayyan anhu salam hadarahum lailata maulidihi Asyatu wa Maryamu fi niswatin minal hadiratil qudusiyyah wa akhadha al-makhadu waladatu sallallahu alaihi wasallam wa sallama nurayyatala lahu salam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, ya Nabi salam alaihi
ya Rasul, salam alaika, ya Habib, salam alaika, salawatullah alaika. Kita tutup mak. Selesai kan? 15 menit biar ceramah narboy. Lanjut depan uang mak. Jut makan minta. Allahu Akbar. Pengantar dobe. Ayo maanggo ala kita ceramah sebetulnya 2 jam baru tuntas. Anggo 45 menit dah main. Kon insyaallah anggo dong ampolokna alhamdulillah anguna sodokna auzubillah. Ta insyaallah usudokah kon me bendahara. Nangkon len jauh ikhlas mawi. Leh. Ingat me ya saksi kita sudah insyaallah. Rekan-rekan seluruhnya yang kami hormati. Jadi tadi dalam kalimat Al-Barzaji itu ada bunyi syair indahnya. Walamma tamma min hamli syarrani ala mashhuril aqwalil marwiyah. Manakala Aminah mengandung yang namanya Muhammad dalam 2 bulan pendapat yang paling masyhur, apa yang terjadi? Tufiyatil Madinatil Munawwarati Abu Abdullah, diwafatkanlah di Madinah Munawwarah ayahnya yang bernama Abdullah. Artinya 2 bulan Nabi Muhammad dalam kandungan Aminah, ternyata Abdullah telah meninggal dunia. Kira-kira teman-teman semuanya, waktu Abdullah meninggal dunia, yang paling bersedih itu Aminah atau Nabi Muhammad? Isi kira-kira yang paling sedih. Nah, merasakan sedih waktu Abdullah meninggal dunia, Aminah atau Nabi Muhammad? Aminah atau Nabi Muhammad? Aminah. Umat sip kali zoni. Isi penceramahon. Adong rupana alumni Darul Ulum Nasional luar biasa nah. Tepuk tangan dulu insyaallah. La ilaha illallah, memuji diri sendiri. Arana bulan na lewat manggontio nau Ustaz Rahmat di Masjidnya minggu kelima. Setelah naik pengido Ustaz tetap. Mai dong Ustaz Rahmat. Mai pengido minggu batul Ustaz tetap. Anggo bisa selama-lamanya ninggalai. Itu Ustaz Rahmat dah. Allahu Akbar. Jadi Bapak dan Ibu, ternyata yang merasakan sedih waktu Abdullah meninggal dunia itu bukan Nabi Muhammad. Yang merasakan itu adalah istrinya Aminah. Kenapa yang merasakan sedih itu adalah Aminah? Karena pada saat itu Nabi Muhammad belum lahir. Aku sing nonton irasui yai. Arana ia belum lah. Tapi ternyata walaupun Nabi Muhammad belum lahir, karena ibunya dalam keadaan bersedih, secara otomatis anak yang berada dalam kandungan itu, apa yang dirasakan oleh sang ibu pasti akan dirasakan oleh anak. Jangankan dalam kandungan, waktu anak lahir pun di atas dunia, anak itu sudah dewasa. Kalau orang tuanya dalam keadaan bersedih, pasti ada firasat dari sang anak. Maka Bapak dan Ibu, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau meninggalkan istri dan anaknya di satu lembah yang mungkin kita sudah sama-sama tahu, lembah itu namanya Sofa dengan Marwah. Ditinggalkan di tempat yang tidak ada kehidupan. Ditinggalkan di tempat yang tidak ada rumah, yang tidak ada manusia, yang tidak ada makanan. Ditanya oleh istrinya Sarah. Sarah atau Hajar? Hajar atau Sarah? Hajar kan, bukan Sarah ya. Karena istri Hajar itu adalah istri kedua daripada Nabi Ibrahim. Pas ketika lahir Ismail, ditinggalkanlah Ismail dengan Hajar di lembah Sofa dengan Marwah. Ditanya oleh istrinya Hajar, wahai suamiku, kenapa engkau tinggalkan kami di tempat ini? Di sini tidak ada tanda-tanda kehidupan, di sini tidak ada manusia, di sini tidak ada makanan. Jawaban daripada Nabi Ibrahim, saya tinggalkan kalian di tempat ini karena perintah dari Allah.
Maka sembari Nabi Ibrahim ketika meninggalkan mereka berdua di tempat itu, apa doa dari Nabi Ibrahim? Rabbana inni askantu min zurriyati biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram Rabbana liyuqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim wa yarzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun. Kita tangis kita dele. Asu kita tangis kita arana bahat diantara ita nazarion marpisah don anak ta. Adong nomor pisah di pesantren memang berat. Maka kalau kita saat ini pisah dengan anak dan keluarga, rindu kita dengan mereka, amalkan doa ini. Surah Ibrahim sangat Luqman Ibrahim ayat 37. Diamalkan doa naonan. Insyaallah untuk mengobati hati dan kerinduan keluarga kita yang jauh di pandangan mata kita. Orang tua pun kita doakan, keluarga kita doakan di kampung halaman dengan doa yang Ibrahim ayat yang ke-37. Maka ternyata siapapun dia orangnya, pasti kalau ibu dan ayah merasakan sedih akan dirasakan oleh anaknya. Apalagi Nabi Muhammad ketika itu masih satu badan dengan Aminah, belum lahir beliau di atas dunia. Maka pada saat ketika posisi Abdullah meninggal dunia, apakah Aminah bersedih? Sangat bersedih. Kenapa sangat bersedih? Bayangkan teman-teman semuanya, mereka menikah baru 2 bulan lagi, romantisnya. Lagi apa kok? Lagi bahagianya, lagi manja. Beda dengan menikah 30 tahun. Aku 30 tahun tapi bau apitson dong. Aku dong menikah tahun 2003 di Rai, lupa menikah tahun 2011 sama menikah sanarima 2020 tahun. Rasa-rasa nak dot pasangan indah dong pilala magnet Nabi. Mar magnet tapi ang usad Rizwan ma dempet tujuh lu. Aku hitong tadi deh. Ya Allah, tai insyaallah. Asumen datang terasa magnet suami dan istri. Sebetulnya dia salah suami, salah onde salah na sudah umah ide sudah salah na. Untung indah marbodak galai marpakaian nade sekalai untuk suami atau untuk orang lain. Oh ma, ibu-ibu biar kira-kira anggo menghadapi suami pulang kerja, kira-kira bajunya baju yang bagus atau baju partai? Baju nang sobek-sobek gimana ikat yang naik, baju PKS, baju partai setiap hari. Hari Senin baju PDI, hari Selasa baju Golkar, hari Rabu baju Demokrat, hari Kamis baju Nasdem, hari Jumat baju PSI, hari Sabtu baju PKS. Disambut suami itu pakai baju partai. Jadi entong adong romantis naik. Oh ma, jelas dong. Disambut suami itu dengan harum-haruman. Maka itulah sejarah daripada istri Ali, Fatimah. Salah satu amal istimewa beliau selalu disambut kedatangan suami dengan penuh kehangatan. Lambat di tarungan Ustaz Ahon. Sampai jam 3 kan? Mana tahu nonton salah. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala, maka ternyata pada saat ketika meninggal dunia Abdullah, Aminah merasakan sedih. Lalu ternyata bagaimana cara Allah menjaga kandungan Aminah waktu mengandung Muhammad. Sementara manusia yang dalam kandungan ini adalah manusia yang hebat, manusia yang mulia, yang akan diangkat oleh Allah menjadi seorang nabi dengan rasul. Ternyata karena memang manusia yang ada dalam kandungan Aminah ini ada orang yang mulia, maka dalam kisah kita kenal Bapak dan Ibu, setiap malam itu didatangkan mimpi-mimpi yang indah terhadap Aminah supaya dia tidak merasa berat untuk mengandung yang namanya Nabi Muhammad. Maka ada sejarah naik jariton guru-guru entai pasuo mia dot nabi dot rasul
Bahkan pernah Aminah itu bermimpi didatangi 2 buah bulan. Ternyata maknanya manusia yang ada dalam kandungan itu adalah orang yang paling istimewa, Maka singkat sejarahnya, tibalah waktunya Nabi Muhammad terlahir ke atas dunia. Dalam pendapat yang paling sahih, Nabi Muhammad itu lahirnya di hari Senin, kemudian tanggalnya 12 di bulan Rabiul Awal, tahunnya tahun gajah. Pada saat ketika Nabi Muhammad lahir ke atas dunia ini, Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Pertama, keistimewaan yang terjadi pada saat ketika Nabi Muhammad itu lahir. Pertama, ada patung yang sudah disembah oleh orang-orang Yahudi diruntuhkan oleh Allah. Yang kedua, api yang sudah ribuan tahun disembah oleh orang-orang Majusi dipadamkan oleh Allah. 2, yang ketiga dalam pendapat juga riwayat menyampaikan kepada kita bahwa ternyata pada saat ketika Nabi Muhammad itu lahir, keluar dari tempat lahir Nabi Muhammad itu cahaya sampai menerangi ke negeri Syam. Maka muncullah pada saat itu syair-syair indah waktu lahir Nabi Muhammad. Mungkin syair ini sering kita bacakan di pesantren. Apa lu pikir-pikiran? Sallallahu alaihi ya Adnani ya Mustafa ya Saf wa Rahmani alhamdulillahi ladzi a'tani azal gulam Allah ibal ardani qad sada fil mati alal gulmani u'idhu bil baiti zil arkani hatta aruba lighal bayani hatta alladhi summi tabil Qur'ani. Apal dong Anda? Lupa. Adong deleti ajar pun ayah ada rai. Seorang sair dah suka menyanyi ayah ada Ustaz Solah ayah Jamali almarhum. Insyaallah tabarakallah diucapkan masair-sairon. Sallallahu alaikallahu ya adadani ya Mustafa ya Safwatar Rahmani alhamdulillahillazi a'tani hazal ulama thayyibal ardani. Sanari sairon mandung di alihkan iramana itu grup rebana. Ada nyanyian ayun dibuai anakku yang manis si buah hati insan permata mari buaikan janganlah menangis tidur pejamkan mata. Pindah tuh ke Kepulauan Riau, sopan santun anak Melayu. Boyak orang yang mau ayu deh. Mernyanyi-nyanyi di dalam maulid Nabi bos ini dia yang gue mengaji di tan. Anggo serius-serius naronda salosei. Lanjut deh, 5 menit naik makan, semangan kita jolong. Sebetulnya tadi dulu lah menyampiunon arana ustad sudion. So undang di Perawang jolo dabo. Perawang unjung diundang. Ini undang Ustad Tambusai, Ustad Suandi. Ndak bangga Darul Ulum. So gempar jolo Perawang ini. Ustad Uzin
085263821213. Insya Allah suai insya Allah. So martambah kaji. Oke. Bapak dan Ibu yang kami hormati, terakhir, maka pada saat ketika Nabi Muhammad itu lahir, ternyata posisi beliau dalam keadaan yatim. Yatim di sini kita ketahui Bapak dan Ibu, sesuatu hal yang paling mungkin menyedihkan kalau itu kita alami. Maka jangankan kita posisi ketika orang tua kita meninggal dunia, waktu kita kecil saja, sedangkan sudah besar dan dewasa saja meninggal dunia, orang tua kita itu sedihnya luar biasa. Itulah yang dirasakan oleh Sohibul Bait, meninggal dunia orang tuanya. Dan memang saya, mudah-mudahan Allah panjangkan umur orang tua saya. Sudah berumur 63 tahun, ibu saya sudah berumur 64 tahun. Sekarang masih, tapi sakit-sakit lah. Tak bisa kita bayangkan kalau orang tua kita itu meninggal dunia, bagaimana mungkin sedihnya. Kan cuman sekedar kita rawat, menyusahkan kita, iya. Mungkin bisa jadi jawaban kita sendiri. Tapi ternyata ada sesuatu hal yang mungkin barangkali yang tidak bisa digantikan oleh orang tua kita, yang paling berjasa dengan kita. Apa dia? Salah satunya adalah ungkapan doa yang terindah kepada anaknya. Maka disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna al-kibar aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Dor ita mangadu tu orang tuanta, ya au dirantau susah ngelung kuaya, payah au manjalaki mangan ayah, anakku ndak bisa sejahtera ayah, au songonan sering berkelahi suami dan istri, sering berkelahi dengan orang lain, bahan alak menzalimi kuaya ayah. Ada kira-kira pendapatnya ayah, ada kira-kira solusi ngon ayah. Ima selalu kita kulit untuk orang tua anta. Padahal sebenarnya aku nung berkeluarga ita, ndak pantas kita mengeluh orang tua anta. Cukup mepitu tahun ipa sekolah ita. Tapi ternyata dung punya anak ita umur 42 tahun pe masih mengeluh kepada ayah. Mana mereka memang tak punya solusi. Apa kata mereka? Nak, masalah engkau sungguh berat. Masalah suami istri tak bisa ayah ikut campur, tak bisa mama ikut campur. Masalah ekonomi jangankan untuk membantu kalian, ayah saja hidupnya susah di kampung. Tapi walaupun seperti itu, wahai anakku, ayah doakan, mama doakan, mudah-mudahan Allah memberikan solusi terhadap masalah engkau. Rupana penyelesaian masalah ta doa na hidup. Doa nai marupa nama nyelesun masalah ta. Iduah konia me tonga borngin ngoti di kampung. Ama doanya usut ya Allah. Nangkin anakku menelepon bahat masalahnya di rantau ya Allah. Lehen mak kemudahan ya Allah. Rupana doa on ma Allah menyelesaikan masalah ta. Sementara dirasakan oleh ahli bait, doa on telah terputus. Aso orang tua sudah meninggal dunia. Maka apapun ceritanya, walaupun doa sudah terputus dari orang tua yang sudah meninggal dunia, sang anak yang masih hidup di atas dunia, tak ada cerita terhenti berbakti kepada kedua orang tua, termasuk ketika orang tuanya sudah meninggal dunia. Rasul ditanya oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, saya punya ibu meninggal dunia dalam keadaan mendadak. Apa yang harus saya lakukan terhadap orang tuaku, terhadap ibuku? Lalu Rasul menyebutkan ada setidaknya 4. Yang pertama, minta ampunlah kepada Allah untuk orang tua kita, doakan mereka, kemudian berniatlah beramal ibadah atas nama mereka, kemudian hubungkan tali silaturahmi dengan keluarga-keluarga dekat beliau. Banyak kita yang hari ini, kenapa kamu tak pulang kampung lagi? Kampung denlah tajuannya. Kampung denlah tajuan. Dung meninggal ayah dan umat tangari temu waktu kampung be. Padahal salah satu cara kita berbakti dengan orang tua kita, hubungkan tali silaturahmi kita dengan orang-orang dekat orang tua kita. Masih ada paman kita,
Ada yang lebih udah tak, ada orang lebih etek tak. Anggu teman-teman semuanya sampai sandari 2 mal konde. Olo penung meninggal dunia mertuangku, ada yang widat teman akrabnya di Perawang. Mulai najolo manguliat dengan aprakon selalu, ruang tu Perawang selalu ya. Maka ugantian deh teman-teman semuanya. Setiap hari lebaran mau menebusi baju tu dengan nyaun. Padahal tidak ada hubungan bagian. Ternyata on masalah satu cara untuk menghubungkan tali silaturahmi dengan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mungkin on dapat kita sampeon pas 45 menit. Mudah-mudahan bermanfaat dan tentunya kita berdoa mudah-mudahan Ikadum Provinsi Riau ini mudah-mudahan makin cemerlang di masa-masa yang akan datang. Kemudian seluruh teman-teman kita yang hari ini belum bisa aktif, mudah-mudahan Allah berikan hidayah. Termasuk Ustaz Samsuddin. Sebetulnya mailah udah lalan, sebetulnya wajar lalan ceramah ndabo. Ro 2 kali langsung ceramah Huseng. 2 kali lebih rosul noli. Tapi memang saya merasa malu sebenarnya teman-teman semua, apalagi Ustadz Sukron. Makanya selalu saya bilang sama beliau, mungkin besok yang paling cepat masuk surga itu adalah Ustadz Sukron. Mohon maaf nih, pas dengan lewati, mohon maaf kecelakaan ya. Kan ada dong kemungkinan berat, kemungkinan akan bisa beraktivitas. Ternyata dengan keterbatasan beliau, luar biasa sosialnya. Wainomo tengkak begitu jatuh dulu. Sementara au na sempurna songonon, alasan sibuk. Luar biasa. Kita doakan mudah-mudahan Ustaz Sukron selalu sehat. Kita doakan mudah-mudahan 2009 menjadi anggota DPRD Kabupaten Kampar. Amin kan Ustaz. Anggo ngau. Ya Allah ya Karim. Amin ya Rabbal alamin. Kota Medan, kota metropolitan Pekanbaru, kota bertuah. Marilah kita saling doa mendoakan mudah-mudahan Ikadum selalu membawa berkah. Mohon maaf kalau salah dan khilaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.